主耶和华，你已经检查了我坐下，我起来，你都已晓得。我行路，我躺和我，你都细察。你也深知我一切所行。我手头上的话，你没有一句不知道。你在我天后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。去逃，可躲避你的面。我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我舌头上的话，你没有一句不知道。在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。
你是我的产业，我杯中的分，我所得的你为我持守。耶和华我的神，你是我的神，我的好处不在你以外。你是我的产业，我杯中的分，我所得的你为我持守。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。耶和华我的神，你是我的神，我的好处不在你以外。你是我的产业，我杯中的分，我所得的你为我持守。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。主耶和华，你已经检查了我坐下，我起来，你都已晓得。我行路，我躺卧，你都细察。你也深知我一切所行。我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我听后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。去躲避你的灵，我可以往哪里去逃？可躲避你的面。我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。
在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，使我不能测透。你的至高，你的尊贵，使我永远不能所及。去跑，可躲避你的面。我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我舌头上的话，你没有一句不知道。在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，使我不能测透。你的至高，你的尊贵，使我永远不能所及。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面。我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手。Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali menyatukan hati kita untuk bersama-sama mengangkat pokok doa kita pada malam hari ini. Sebelum memulai malam puji dan doa kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami pada hari ini masih dapat berkumpul walaupun tidak secara langsung, kami masih boleh diizinkan untuk kembali mengangkat pokok-pokok doa kami. Kami yakin Tuhan mendengar setiap seruan hati kami, Tuhan. Kami yakin lawatan Tuhan ada di setiap kami. Biarlah setiap pokok-pokok doa yang kami angkat ini, Tuhan, memberikan pengharapan baru dalam diri setiap kami, Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih. Amin. Kita sama-sama bersyukur kita sampai hari ini ada, itu karena berkat Tuhan. Kita ucap syukur kepada Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
bersama-sama akan berdoa, mengucap syukur atas pemimpinan Tuhan selama 1 minggu kebelakangan ini. Kita boleh ada, kita masih sehat, kita masih boleh berkumpul dengan keluarga. Biarpun kita belum bisa bertemu dengan banyak orang, tapi kita masih boleh diberi kesempatan untuk bernafas hidup. Kita mengucap syukur, kita angkat pokok doa kita. Amin. Kita tahu dalam kehidupan kita tidak lepas dari perbuatan tangan Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama kita nyatakan, kami perlu Engkau Tuhan. Kita juga berdoa untuk pasien yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Tuhan boleh tolong, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang terus memberikan pengharapan supaya mereka terus semangat untuk melawan virus ini. Kita angkat suara kita berdoa. Bapa dan pujian suara kami berdoa untuk setiap anak-anak yang terinfeksi Tuhan virus COVID-19. Kami berdoa Tuhan terus Tuhan biar Tuhan
obat-obatan, vaksin yang mungkin sedang dikerjakan untuk pengobatan virus COVID-19 ini. Kita berdoa biar Tuhan ikut campur tangan Tuhan yang sediakan tepat pada waktunya Tuhan. Kita angkat suara kita berdoa. Bapa, kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap obat-obatan yang digunakan Tuhan untuk pengobatan pasien yang terinfeksi COVID-19. Kami juga berdoa untuk vaksin yang mungkin sekarang sedang dibuat. Kami berdoa Tuhan yang ikut campur tangan Tuhan yang memberikan hikmat untuk setiap para ahli boleh mengerjakan vaksin ini Tuhan biar dapat tersedia dan boleh memberikan kesembuhan untuk teman-teman yang terjangkit virus ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap obat-obatan yang dipakai Tuhan yang terus pakai obat-obatan ini Tuhan boleh menyembuhkan mereka Tuhan. Amin. Malam hari ini juga kita berdoa untuk teman-teman kita yang berada di garda terdepan, di medis, dokter. Kita berdoa untuk mereka yang setiap harinya harus menangani pasien COVID-19 yang terus angkanya terus naik. Kita berdoa untuk mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, biar mereka terus boleh menyembuhkan teman-teman kita yang terjangkit virus COVID-19 ini. Kita angkat suara kita berdoa. Allah Bapa dan Bapa Surga, kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang ada di garda terdepan, tim medis Tuhan yang setiap harinya berperang untuk menyembuhkan teman-teman kami yang terjangkit COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka hikmat untuk terus mereka boleh merawat dan juga mereka boleh menjaga diri mereka sendiri Tuhan supaya terhindar dari virus ini. Kami yakin Tuhan yang melawat setiap mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberikan kesehatan Tuhan. Ucap syukur Tuhan. Amin. Kita katakan, kami perlukan Tuhan keajaiban-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan keajaiban-Mu ada untuk negara kami Indonesia dan dunia ini. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan.
kita juga berdoa, kita mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin setiap sekarang sedang mengalami lemah tubuh, sakit. Kita berdoa untuk mereka diberikan kekuatan, terus diberikan pengharapan di dalam Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Kita angkat suara kita berdoa. Kita juga mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Kita berdoa biarlah Tuhan yang menjawab doa pasangan ini yang merindukan keturunan. Kita angkat suara kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, kami bersatu hati Tuhan, berdoa untuk setiap anak-Mu Tuhan yang mungkin sekarang sedang berdoa, sedang bergumul Tuhan, merindukan keturunan Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu Tuhan, karena kami yakin waktu Tuhan adalah yang terbaik, dan Tuhan yang terus berikan mereka penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Malam hari ini kita juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengalami kesulitan dalam usaha, dalam pekerjaan. Tuhan boleh berikan hikmat mereka untuk dalam menjalani pekerjaannya dan juga dalam menjalani usahanya. Kita angkat suara kita berdoa. Kita juga mau berdoa untuk kepulangan evangelis Cui Jinzi ke China. Kita berdoa biarlah Tuhan yang berikan kelancaran dalam perjalanannya, boleh kembali ke China. Kita angkat suara kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami pada malam hari ini datang ke hadirat-Mu, berdoa untuk kepulangan contoh Cui Jinzi ke China. Kami berdoa, kami bersatu hati Tuhan yang berkati di dalam perjalanan Tuhan di darat maupun di udara. Tuhan boleh berkati dia, Tuhan berikan kesehatan supaya dia boleh kembali sana bersama terus Tuhan. Pada malam hari ini saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian, saya beri waktu sejenak untuk kita merefleksikan diri, kita berdoa kepada Tuhan. Kesulitan yang mungkin akhir-akhir ini mengganggu kita sampai mungkin kita gak fokus dalam pekerjaan atau dalam menjalankan usaha kita. Kita berdoa untuk setiap pergumulan mungkin yang sedang kita hadapi sekarang. Kerinduan hati kita terhadap Tuhan kita sampaikan. Saya berikan beberapa waktu untuk Bapak Ibu sekalian.
kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami yang dapat menolong kami, yang mengerti setiap keadaan kami. Kami sungguh bersyukur malam hari ini kami juga dapat sama-sama berdoa. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami juga dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap mendengarkannya, di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan yang pastinya sungguh begitu luar biasa di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, kita bersyukur malam hari ini dapat sama-sama mengikuti ibadah doa malam kita. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema memelihara kesetiaan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di rumah pasti atau mungkin pernah memelihara sesuatu. Mungkin tanaman, mungkin hewan, dan sebagainya. Dan pastinya yang biasanya kalau kita memelihara sesuatu, pastinya sesuatu itu yang kita senangi. Kita senang dengan bunga anggrek, pastinya kita memelihara bunga anggrek. Kita senang dengan bunga mawar, kita memelihara bunga mawar. Atau kita senang dengan hewan anjing gitu ya. Kita memelihara anjing. Suka dengan kucing, pastinya kita juga akan berusaha untuk memelihara kucing. Nggak mungkin kita nggak suka hewannya, kita pelihara. Nggak suka kucing, kita pelihara kucing. Nggak suka dengan anjing, kita pelihara anjing. Pasti nggak mungkin. Pastinya juga kita nggak akan pernah memelihara hewan yang terlihat buas, terlihat ganas, atau tidak bisa dipelihara, seperti harimau, seperti beruang gitu ya. Nggak mungkin ada di rumah, aduh saya punya beruang nih di rumah, lucu, imut-imut, ya kan. Makannya 3 kali sehari, nggak mungkin kita pelihara beruang atau memelihara yang namanya harimau. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan tema yaitu memelihara kesetiaan. Bapak Ibu, arti setia di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan berpegang teguh, tak berpindah. Mungkin kita berpikir bagaimana memelihara namanya kesetiaan. Sedangkan kesetiaan itu tidak bisa terlihat. Tapi Bapak Ibu, kesetiaan adalah sesuatu yang memang tak terlihat, tetapi wujudnya dapat dilihat dari tindakan seseorang. Wujudnya dapat dirasakan dari seseorang. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kesetiaan yang kita pelihara adalah tindakannya. Apakah kita masih bertindak setia? Atau kita masih hidup di dalam kesetiaan tersebut? Masihkah kita setia membaca firman Tuhan? Masihkah kita setia beribadah? Masihkah kita setia dengan gereja kita? Masihkah kita setia berdoa dan sebagainya? Atau terbalik, kita udah nggak setia lagi. Biasanya hari Minggu kita ibadah, tapi sekarang kita tidur. Biasanya hari Kamis kita berdoa atau kelas meeting, tapi kita biasanya sekarang melakukan aktivitas yang lain. Nah Bapak Ibu, masalah sekarang banyak orang-orang yang mulai meninggalkan kesetiaannya. Berpindah hati. Sudah tidak lagi berpegang teguh gitu ya. Tidak memiliki komitmen dan sebagainya. Maka daripada itu kita baca sama-sama firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan, Bapak Ibu juga dapat perhatikan. Mazmur 31 ayat yang ke-24. Kasihilah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Bapak Ibu, ayat ini berbicara sedikit mengenai bagaimana kasih Tuhan kepada orang-orang yang hidup dalam kesetiaan. Pertama, kenapa kita perlu dan kenapa penting sekali di masa-masa saat ini untuk kita tetap memelihara yang namanya kesetiaan kita. Di sini firman Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana Tuhan ternyata menjaga semua orang yang setiawan. Di sini dikatakan kata menjaga menggunakan kata protect gitu ya dalam bahasa Inggris, yang berarti bagaimana semua orang yang hidup dalam kesetiaan akan Tuhan
akan memperoleh perlindungan daripada Tuhan. Setiap orang yang hidup setia akan selalu berada di dalam namanya providensi Tuhan. Alkitab memberitahukan sering sekali bagaimana orang yang hidup dalam kesetiaan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Maka daripada itu, perlu dan penting sekali untuk hidup kita dapat tetap memelihara yang namanya kesetiaan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang setia melayani Tuhan, tokoh-tokoh yang memelihara kesetiaannya, contohnya seperti Daud, Musa, Daniel, Paulus, dan sebagainya, kita perhatikan. Bagaimana setiap mereka yang hidup di dalam kesetiaan, mereka memperoleh perlindungan daripada Tuhan, memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Kita lihat dalam kehidupan Daniel. Bapak Ibu, kita melihat di dalam kisah Daniel diceritakan bagaimana ketika Daniel hidup di Babel. Ya, ada satu momen dikatakan Daniel diperintahkan untuk menyembah patung dan raja. Tapi di sana dia tidak mau. Ya, dia lebih memilih tetap setia untuk menyembah Tuhan. Dan Daniel beserta teman-temannya ditangkap. Ya, pertama ingin dibakar dan yang kedua ingin dimasukkan ke gua singa. Hal itu dua-dua terjadi. Tetapi Bapak Ibu dapat perhatikan dan kita juga dapat melihat dan baca di dalam firman Tuhan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan Daniel dan teman-temannya. Tuhan melindungi, menjagai setiap mereka. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, penting sekali di dalam kehidupan kita untuk kita juga dapat tetap memelihara kesetiaan kita. Di sini firman Tuhan memberitahukan dan menyampaikan kepada kita bagaimana Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, ya, yang hidup dalam kesetiaan, yang hidup berpegang teguh di dalam Tuhan, yang tak goyah dan tetap setia di dalam Tuhan. Dan sebaliknya Bapak Ibu, di dalam Alkitab juga dapat kita baca dan melihat perbandingan antara orang yang hidup di dalam kesetiaan dengan orang yang tidak hidup dalam kesetiaan. Contoh besarnya di dalam perjanjian lama ada seorang raja bernama Saul. Ya, kita melihat ketika Saul sudah tidak setia lagi, Tuhan pun undur dari kehidupan Saul. Tuhan pun tidak melindungi si Saul lagi. Tuhan pun tidak menyertai si Saul lagi. Sampai akhir dari kematian Saul itu sendiri. Dan di sini firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita, yang tak setia dicampakkan oleh Tuhan, yang tak setia mengalami murka Tuhan, dan yang tak setia diganjar Tuhan dengan tidak tanggung-tanggung. Maka daripada itu, tetaplah kita memelihara kesetiaan. Inilah pentingnya untuk kita tetap memelihara kesetiaan, supaya kita memperoleh perlindungan, kita memperoleh pertolongan daripada Tuhan, dan kita juga memperoleh berkat daripada Tuhan. Nah, pertanyaannya yang kedua Bapak Ibu tadi kenapa, dan yang kedua bagaimana kita dapat memelihara namanya kesetiaan. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin punya tanaman, ya. Bahkan ada yang punya tanaman. Kalau kita menanam sesuatu pasti setiap hari kita harus merawatnya dengan baik. Ketika kita ingin memelihara anggrek, setiap hari kita harus sirami, kita bersihkan daun-daun yang sudah layu, kita beri pupuk, ya kan, dan sebagainya. Nah, begitu halnya juga ketika kita memelihara yang namanya kesetiaan, yang pertama yang harus kita lakukan, kesetiaan itu kita pelihara, haruslah kita setiap hari sirami dengan namanya firman Tuhan. Di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8a disampaikan, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Kenapa Bapak Ibu setiap hari kita harus sirami diri kita dengan firman? Karena penting sekali firman ini di dalam kehidupan kita. Firman ini yang dapat membangun kerohanian kita. Firman ini yang dapat membangun kesetiaan kita. Firman inilah yang dapat menjaga kesetiaan kita tetap segar. Menjaga jiwa kita tetap segar, ya. Menurut saya ketika kita hari lepas hari kita tidak pernah baca firman Tuhan, kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, kita tidak pernah melakukan renungan sendiri dan sebagainya, menurut saya wajar gitu ya. Kalau kesetiaan kita mulai layu, ya.
kalau kesetiaan kita mulai kering, jiwa kita mulai kering, sudah tidak ada semangat lagi mengikut Tuhan. Itu karena apa? Karena kita tidak menyirami diri kita dengan firman. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita dapat memelihara kesetiaan kita, kita harus sirami jiwa dan diri kita dengan membaca firman Tuhan hari lepas hari. Ya, firmanlah itu sumber kehidupan kita, membuat jiwa kita segar. Dalam tadi Mazmur dikatakan menyegarkan jiwa, supaya jiwa kita tetap semangat, tetap kuat, tidak kering. Ketika jiwa kita kering, lama-lama akan mengalami kematian. Dan ketika mengalami kematian, rohani kita kering, dan itulah yang membuat kita tidak setia lagi. Maka daripada itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sirami jiwa kita dengan firman, untuk kita dapat memelihara kesetiaan kita di dalam kehidupan hari lepas hari. Dan yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita dapat memelihara kesetiaan kita adalah dengan kita pupuk dengan namanya doa. Di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-8 berbunyi, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya Allah ilahi, tempat perlindungan kita. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya di dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen, doa itulah sumber kekuatan kita. Ketika kita berdoa, disitulah kita meyakini masih ada yang namanya harapan, masih ada namanya penghiburan, masih ada namanya kekuatan. Di saat kita berdoa itulah, ya, kita sedang menyadari bahwa diri kita sedang membutuhkan namanya Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sama halnya seperti tanaman. Kalau tanaman, dia hidup tapi tidak pernah dipupuk, tanaman itu tidak akan tumbuh dengan subur. Tanaman itu tumbuh, tapi tumbuhnya tidak dengan subur. Tetapi ketika tanaman yang kita tanam, udah kita rawat dengan baik, udah kita siram, dan kita tambah dengan namanya pupuk, pasti tanaman itu akan tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik. Nah yang kedua Bapak Ibu, untuk kita juga dapat memelihara kesetiaan kita, tadi setelah kita sirami dengan firman, kita juga yang kedua harus pupuk dengan namanya doa. Doa itulah yang membuat kesetiaan kita subur. Ya, ketika kita berdoa, kita meyakini ada janji Tuhan, ada pengharapan yang besar daripada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Itu yang membuat kita semangat, itu yang membuat kita sukacita, itu yang membuat kita merasa bahwa, wah, ada sukacita yang besar yang berasal daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang ada di rumah, di dalam doa, kuasa Tuhan bekerja menjaga dan melindungi kita. Jadi kita harus pupuk hidup kita dengan doa. Tadi yang pertama kita sirami dengan firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan hari lepas hari. Dan yang kedua kita pupuk dengan doa. Malam hari ini kita sama-sama berdoa, sama-sama memohon kepada Tuhan. Ada pergumulan, ada kesulitan, ada tantangan, kita datang kepada Tuhan. Dengan doa inilah, itu yang membuat kita dikuatkan, dihiburkan. Kita melihat pengharapan yang besar daripada Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita memelihara iman kita, yang ketiga adalah bagaimana kesetiaan kita diuji dengan namanya pergumulan. Di dalam Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sedikit ayat yang disampaikan oleh Ayub, ketika Ayub mengalami pergumulan, mengalami persoalan, dan ketika Ayub mengalami kuasa Tuhan, Ayub melihat ya, dan menyadari bagaimana ketika dia setia, dia mengalami perbuatan yang besar di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin Bapak Ibu yang ada di rumah tahu tanaman yang bernama bonsai gitu ya. Bukan bernama bonsai sih, jenisnya ya. Tanaman jenisnya bonsai. Ya Bapak Ibu, tanaman bonsai ini kalau kita perhatikan tanamannya kecil-kecil. Kecil-kecil, bantet, bulat gitu ya. Nggak tahu seperti siapa, nggak usah saya sebutkan gitu. Tapi kalau kita perhatikan, tanamannya kecil-kecil, dibuat kecil, dibuat minimalis tapi indah, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan si bonsai ini bisa jadi bagus, bisa jadi indah, ranting-rantingnya yang kecil, daun-daunnya yang bagus, disusun teratur dan menjadi indah. Ternyata
tanaman tersebut melewati proses yang sulit, mengalami proses yang berat, ya. Setiap hari dia dipotong, setiap hari daunnya harus dipotong, yang mana yang panjang, ya. Batangnya juga dililit-lilit pakai kawat. Batangnya juga dipaksa untuk mengikuti tangan tuannya mau dibikin kemana, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, si bonsai ini sebelum dia menjadi indah, sebelum dia menjadi cantik, melewati proses uji yang berat, ya. Setiap hari harus ada daunnya yang dipotong, setiap minggu harus ada batangnya yang dipotong, setiap bulan harus ada batangnya yang diikat, sampai tanaman tersebut menjadi bonsai yang cantik. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita juga seperti itu, ya. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari, untuk kita dapat tetap memelihara kesetiaan kita, terkadang ada ujian, ada pergumulan, ada tantangan, ya. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita dibersihkan, kita dimurnikan, ya, dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Hari-hari ini kita mungkin sedang mengalami kesulitan. Mungkin di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita. Nah, kesulitan itulah yang sedang dipakai untuk menolong kita. Apakah kita masih tetap memelihara kesetiaan atau kita mulai undur? Kita masih tetap ada di dalam Tuhan atau kita sudah mulai menyerah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti Ayub tadi mengatakan bagaimana ujian yang ada itu membuat Ayub timbul seperti emas. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini kita juga mungkin mengalami ujian. Masa-masa teruji inilah harus membuat kita semakin teguh, ya. Ada satu kata yang menarik, dikatakan bagaimana emas terbaik berasal dari proses uji terberat. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, emas terbaik berasal dari proses uji terberat. Bapak Ibu, kalau kita tahu proses emas itu dapat menjadi sesuatu yang bernilai lebih, emas itu menjadi sesuatu benda yang sangat berharga, emas itu dapat menjadi sesuatu yang sangat indah, sangat bernilai, ada prosesnya juga Bapak Ibu. Prosesnya itu bukan proses yang enak, bukan proses yang sebentar, tapi prosesnya proses yang lama. Ada proses uji yang sangat berat yang harus dilewati si emas terus, ya. Dicari, digali di kedalaman berapa, nanti tanah yang ada atau bebatuan diledakkan gitu ya. Nanti batunya dikumpulkan, setelah batunya dikumpulkan, disiram dengan cairan untuk memisahkan antara larutan batu, pasir, dan elemen-elemen yang lainnya gitu ya. Setelah mendapatkan bagian dari emas, tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Emas itu harus dipanaskan. Dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi. Dipanaskan berjam-jam. Dipanaskan dengan sangat berat. Nah, tapi Bapak Ibu, ketika si emas itu melewati proses-proses yang berat tersebut, dan hasilnya adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat luar biasa. Sama juga seperti kita di dalam kehidupan ini. Ada pergumulan, ada tantangan, tapi ketika kita berhasil melewati proses yang berat tersebut, kita akan timbul, kita akan muncul seperti emas, menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang berharga, pribadi yang setia, pribadi yang disenangi banyak orang, dan pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Maka daripada itu Bapak Ibu terkasih, marilah kita tetap memelihara kesetiaan kita di dalam kehidupan hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami di masa-masa ini untuk kami juga dapat tetap memelihara kesetiaan kami. Walaupun tidak mudah, kami rindu Tuhanlah yang menolong. Walaupun kami merasa terkadang tidak mampu, kami rindu Tuhanlah yang menguatkan. Ajarilah kami untuk tetap taat, membaca firman-Mu, untuk kami juga dapat tetap berdoa, dan kami juga dapat tetap setia di dalam ujian bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus Allah yang hidup, haleluya.
Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah doa kita malam hari ini. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita arahkan hati dan kita terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan perlindungan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati kehidupan kita, pekerjaan, usaha, dan apapun yang kita lakukan, baik hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan duduk, saya teduh sejenak. Ibadah doa malam kita telah usai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.